Yang pertama, Sung Jinwoo ini gagal membangkitkan Min Byung-gu sebanyak 3 kali dan Min Byung-gu itu nggak request. Di animenya Min Byung-gu tuh request seolah-olah pakailah kekuatan gua untuk membantu menyelamatkan Cha Hae-in. Di manhwanya dia tuh seolah-olah nolak sebanyak 2 kali untuk dibagikan lagi. Itu dikarenakan emang personality mix Min Byung-gu yang nggak suka bertarung. Lalu yang kedua, ketakutan dari Choi Jong-in terhadap kekuatan Sung Jinwoo. Padahal Choi Jong-in ini mempunyai julukan The Ultimate Soldier. Lalu yang ketiga, Sung Jinwoo mengeluarkan Castle untuk menyelesaikan Taijutsu ini yang membuat para hunter terkejut. Nah di animenya ini nggak ditampilin kalau si para hunter itu terkejut dengan summon dari Castle. Tapi di manhwanya itu sekelas Baekhyun itu kaget pas Sung Jinwoo punya Castle. Lalu yang keempat, hunter Jepang yang bersiap melawan pasukan semut. Dimana padahal Minoru Hoshino yang udah kena mental itu masih aja diharuskan untuk bertarung. Dan perwakilan dari Jepang ini masih penasaran aja kekuatan Sung Jinwoo ini kayak gimana sih? Apakah dia selemah dari Gotoryuji atau lebih kuat dari Gotoryuji? Karena perwakilan ini tuh tidak melihat langsung pertarungan antara Gotoryuji dan Sung Jinwoo. Lalu kelima, munculnya David Brennan, direktur birokrat manajemen Hunter yang sadar dengan kekuatan Sung Jinwoo. Dan dia pun berniat merekrut Sung Jinwoo untuk berada di sisi Asosiasi Hunter Amerika Serikat. Dan David Brennan ini langsung sadar hubungan antara Sung Jinwoo dengan Sung Il-hwan. Lalu yang keenam, Sung Jinwoo membangkitkan Ratu Semut. Di animenya nggak ada, tapi di manhwanya itu sempat ada. Sung Jinwoo membangkitkan Ratu Semut, tapi habis itu di cancel. Dikarenakan apa? Ratu Semut itu mempunyai skill untuk mengkontrol para pasukan semut. Tapi jika satu hal sudah menjadi shadow, itu yang mempunyai kontrol adalah Shadow Monarch. Ini bisa diasumsikan bahwa ada 2 raja di kubu shadow milik Sung Jinwoo dan itu tidak baik. Dan itu juga dijelaskan oleh Beru. Makanya Sung Jinwoo pun langsung cancel extraction untuk Ratu Semut. Lalu yang ketujuh, kebahagiaan Beru menerima tugas dari Sung Jinwoo. Ini gue agak sedikit menerka-nerka ya. Kenapa gue masukin hal ini? Dikarenakan Beru itu sifatnya kan lucu ya. Lucu dan komedi penuh kocak lawak gitu. Dan hal ini tuh dimulai dari panel yang ini. Tapi ketika panel ini hilang, gue khawatir apakah Beru nanti masih memiliki sikap yang kocak dan penuh komedi. Karena dari suara yang gue dengar aja, kayaknya Beru serius banget nih. Lalu yang ke-8, Thomas Andre melihat Sung Jinwoo membantai Red Jeju Island yang keempat ini. Dan dia pun langsung bersiap nih untuk melawan Sung Jinwoo. Dikarenakan Hwang Dong-soo itu sudah memiliki niat balas dendam kepada Sung Jinwoo. Alhasil Sung Jinwoo akan bersiap untuk bertarung melawan Hwang Dong-soo. Dikarenakan apa? Thomas Andre ini nggak suka kalau semua hal miliknya itu disentuh oleh orang lain. Dimana dia pun merasa bahwa semua isi Gold Scavenger beserta Hwang Dong-soo-nya itu adalah hal miliknya. Berarti ketika Sung Jinwoo menyentuh Hwang Dong-soo, sama aja Sung Jinwoo menyentuh Thomas Andre. Lalu yang ke-9, munculnya Sung Il-hwan mengamati para monark. Panel ini nggak ada di manhwanya. Udah itu aja. Lalu yang ke-10, panel Cha Hae-in malu-malu menatap Sung Jinwoo. Ini diganti. Kalau di manhwanya itu sempat Cha Hae-in itu menatap malu-malu Sung Jinwoo. Jadi mereka sudah kontak mata. Dan Sung Jinwoo pun heran, kok Cha Hae-in malu-malu sama gua? Tapi kalau di animenya itu mereka gak kontak mata secara langsung. Dan tatapan Cha Hae-in itu bukan malu-malu, tapi penuh kagum. Jadi ada sedikit perbedaannya. Dan itu pun sedikit masuk dengan sedikit sifat dari Cha Hae-in yang berubah. Lalu yang ke-11, Go Gun-hye sadar terhadap serangan Monarch of Fangs dan Monarch of Frost yang membuat para hunter rank A hingga rank S dari Gold Knights itu tidak sadarkan diri. Dimana ini sebenarnya bagus loh untuk menggambarkan situasi dari Jeju Island setelah raid Jeju Island yang keempat. Dan di sini pun Sung Jinwoo pun langsung sadar bahwa ancaman dari luar itu tidak sepenuhnya berakhir. Lalu yang ke-12, ini poin yang paling seru. Sung Jinwoo bertemu upgrader, yaitu orang yang bisa mengupgrade kekuatan hunter sebanyak 20 hingga 30%. Dimana Sung Jinwoo ditawarkan untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Dikarenakan Asosiasi Hunter Amerika Serikat tertarik dengan Sung Jinwoo. Dan upgrader ini bernama Norma Selner. Dan dimana upgrader ini adalah hadiah ketika Sung Jinwoo mau menerima tawaran tersebut. Namun yang terjadi adalah si upgrader kena mental, bukannya mengupgrade kekuatannya Sung Jinwoo. Dan Norma Selner pun menjelaskan bahwa Sung Jinwoo itu tidak memiliki batasan dan merupakan seorang raja. Dan Sung Jinwoo pun langsung sadar bahwa hal ini adalah hal yang membuat Hwang Dong-soo pindah, meskipun dirinya dikecam oleh publik. Namun lucunya dari hal ini adalah ini kenapa sempet-sempetnya ya agent dari Norma Selner ini nodong Sung Jinwoo.
kan bisa pakai pedang sama magic ya. Masa Hunter dilawan pakai senjata manusia, kan nggak mempan ya. Minimal Hunter lawan Hunter, ini kenapa pakai senjata manusia hoy. Dan lucunya lagi adalah kenapa mereka semua takut kalau sampai ketahuan Liu Zhigang dan Thomas Andre. Apakah mereka semua ada hubungannya dengan mereka berdua? Nah, itu mungkin di season 3 bakal terbongkar nih. Lalu yang 13, Sung Jinwoo dihadang di gate. Nah di animenya dia pun langsung masuk aja kan, gak peduli tanpa babi bubebo masuk. Tapi di manhwanya itu dia sempat dihadang dikarenakan dia nggak bawa pasukan lebih. Ini sebenarnya yang salah tuh staff ya, ini staff magang di fix nih, nggak tahu kekuatan Sung Jinwoo kayak gimana. Dikiranya nggak bawa pasukan. Deh gue kasih tahu ya, itu sebenarnya Sung Jinwoo tuh bawa pasukan tuh satu negara coy, bukan satu guild lagi itu.